Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lera Elvira SNM yang telah memberikan waktunya untuk memahami presentasi pada hari ini. Dan tidak lupa pula, saya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada perkuliahan pada hari ini. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu analisa laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Sinta Riani dengan NIM 64210499 dan di sebelah saya ada rekan saya yaitu Alida Raihana. Di sini ada konten kami. Yang pertama itu ada pengertian analisis kinerja keuangan, yang kedua ada pengertian analisis rasio keuangan, yang ketiga adalah tujuan analisis rasio keuangan, yang keempat adalah manfaat analisis keuangan, dan yang terakhir adalah jenis-jenis analisis keuangan. Selanjutnya itu ada pengertian analisis kinerja keuangan. Menurut Dirhan Fahmi 2011, analisis kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan yang telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Selanjutnya yaitu pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan perusahaan pada biasanya melihat beberapa rasio untuk mengevaluasi situasi keuangan perusahaan dalam periode sebelumnya, saat ini, dan potensialnya di masa yang akan datang. Rasio keuangan sebagaimana dijelaskan oleh Hansir 2015 adalah tindakan membandingkan angka-angka yang tepat dalam laporan keuangan. Perbandingan ini bisa dilakukan antara komponen dalam suatu laporan keuangan antara berbagai komponen yang ada di berbagai laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan analisis rasio keuangan. Yang pertama itu untuk melacak kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk penilaian komparatif mengenai kinerja perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah diperoleh untuk mencapai periode tertentu. Yang terakhir, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada manfaat analisis rasio keuangan. Yang pertama itu untuk membantu untuk menganalisis kinerja sebuah perusahaan. Yang kedua, membantu para stakeholder untuk dapat membandingkan hasil keuangan suatu perusahaan dengan pesaingnya. Yang ketiga, membantu manajemen, kreditur, investor untuk mengambil suatu keputusan. Yang terakhir itu dapat menunjukkan suatu letak permasalahan keuangan perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya itu pembahasannya yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka panjang selanjutnya. Yang pertama ini ada rumus rasio lancar, yaitu current ratio sama dengan total aktiva dibagi total utang lancar. Selanjutnya itu yang B ada rumus rasio cepat, yang itu aktiva lancar diambil persediaan dan dibagi utang lancar. Yang ketiga itu adalah rasio kas, dengan rumusnya kas dan secara kas dibagi utang lancar. Selanjutnya di sini ada contoh kasus rasio lancar atau current ratio, yaitu di tabel ini kita menggunakan
total aktiva dibagi total utang aja. Total aktivanya itu adalah 1.400.000 dan dibagi 560. Hasilnya 2,5 atau 25%. Selanjutnya akan dibahas oleh Arinda. Selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas. Yang pertama, rasio perputaran modal kerja atau working capital bernama rasio. Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan tertentu. Modal kerja yang tinggi menghasilkan modal kerja yang menguntungkan perusahaan. Dapat diartikan bahwa penjualan yang didapat perusahaan harus mencukupi modal kerja yang tersedia. Rasio perputaran modal kerja dapat menggunakan 5 rumus, yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja. Yang kedua ada rasio perputaran utang atau bisa disebut dengan accounts receivable ratio. Rasio ini yaitu dari rasio perputaran utang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola penjualan secara kredit dan seberapa mudah perusahaan dalam memulihkan kredit dari pelanggan dalam periode pembayaran. Hasil nilai rasio tinggi menunjukkan kebijakan kredit dan penerimaan di posisi yang baik, itu juga sebaliknya. Rumus rasio perputaran utang yaitu pendapatan dibagi rata-rata piutang. Di sini ada contoh kasusnya, yaitu pada rasio perputaran aset kapital dengan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata aset pihak bersih. Contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi mobil memiliki aset tetap sebesar 1.434.900.000 dengan akumulasi pembibitan sebesar 430.470.000. Penjualan perusahaan pada tahun berjalan yaitu 4.017.720.000. Hitungan perputaran aset tetap. Pertama-tama penjualan penjualan bersihnya itu 4.017.720.000 berarti masih tetap totalnya yaitu 1.434.900.000 kurangi akumulasi perusahaannya itu 430.470.000. Nah, jadi rasio perputaran utangnya 4.017.720.000 dibagi 4.430.000 sama dengan yang C itu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Solvabilitas perusahaan ini juga akan merefleksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki. Kemampuan ini akhirnya juga akan mempengaruhi laporan keuangan di suatu perusahaan. Yang pertama ada rasio utang terhadap total aset atau bisa disebut juga sebagai debt to asset ratio. Dengan rumus sebagai berikut. Ini bahasa rasio yaitu total utang sebagai total aset. Yang kedua rasio utang terhadap ekuitas itu disebut juga sebagai debt to equity ratio. Rumusnya
Ini ada satu pada rasio utang terhadap ekuitasi equity ratio. Nah, di situ ada contoh laporan keuangan, laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2017 dengan rumus total utang dibagi total ekuitas. Nah, total utang pada laporan keuangan tersebut itu adalah 170.348 dan total ekuitas dari perusahaan tersebut jumlah 174.393 sama dengan 0,97 atau 97%. Yang B, rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu ada margin laba kotor atau gross profit margin. Nah, ini adalah hasil keuangan yang menghitung laba kotor perusahaan setelah mengurangi biaya langsung produksi barang. Dengan rumus sebagai berikut, GPM sama dengan laba kotor bagi penjualan. Yang kedua, ada margin laba operasi, disebut juga sebagai operasi profit margin. Rumusnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak bagi penjualan. Yang ketiga yaitu margin laba bersih, atau disebut juga sebagai net profit margin. Net profit margin ini adalah hasil keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan total. Nah, semakin tinggi net profit margin, semakin efektif perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari pendapatan total. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu MPM sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Yang keempat yaitu ada hasil pengembalian investasi, atau disebut juga sebagai return of investment. Nah, ROI ini adalah presentasi profit yang dapat diperoleh dari total jumlah aset yang diinvestasikan. Return on investment ini adalah cara yang cukup efektif untuk melihat efektivitas dari suatu bisnis. Rumusnya yaitu ROI sama dengan reduksi setelah pajak sebagai total akibat. Yang kelima yaitu hasil pengembalian ekuitas atau juga return of equity. Nah, di situ ada contoh laporan keuangan perusahaan kami yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk menghitung ROE. Dengan rumus sebagai berikut, laba bersih sebelum pajak dibagi total ekuitas. Laba bersih laporan keuangan tersebut yaitu 27.372 dibagi total ekuitas pada laporan tersebut itu 174.393 sama dengan 0,15 atau 15%. Yang itu rasio nilai pasar. Ada contoh kasus itu laporan yang rugi untuk menghitung ini positifnya. Dengan rumus sebagai berikut, laba bersih sisa pajak bagi jumlah saham. Ini beberapa Di sini ada contoh kasusnya, yaitu misal beban operasional PT GRSM berhasil mencatat keuntungan sebesar
150.375.000. Nah, misalnya lembar saham yang didapat yang ada itu sebanyak 1 juta per lembar. Maka berapa porsi keuntungan yang menjadi bagian dari Depres? Nah, di sini pembahasannya yaitu laba perusahaan adalah 150.375.000 dan jumlah lembar saham yaitu 1 juta. Dengan penyelesaiannya yaitu rumus RPS sama dengan RP 150.375 juta dibagi dengan 1 juta per lembar, yaitu sama dengan RP 150 per lembar saham. Selanjutnya di sini ada price earning ratio dengan rumusnya yaitu harga per saham dibagi EPS. Yang selanjutnya itu rasio per nilai buku atau price to book value dengan rumus harga saham dibagi EPS. Di sini yang ketiga yaitu rasio pembayaran dividen dengan rumus PDR yaitu dividen per saham dibagi laba per saham. Yang selanjutnya yaitu rasio tinggal hasil dividen dengan rumus DYR dividen per saham dibagi harga per saham. Di sini ada contoh kasus rasio imbal hasil dividen yaitu perusahaan VWXY membayar 300 dalam bentuk dividen per saham, sedangkan harga saham yaitu 5.000 per lembar. Dengan rumusnya yaitu DYR sama dengan 300 dibagi RP 5.000, hasilnya yaitu 0,6 atau 6%. Jadi di sini ada kesimpulannya yaitu analisis rasio keuangan adalah alat penting untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis dengan menggali berbagai rasio seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi finansial perusahaan. Selain itu, analisis rasio juga membantu dalam melihat tren dan perbandingan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Di sini ada data kamar kami. Ya, ayo. Sudah selesai presentasi kelompok kami. Hari ini seperti kamu dan dia yang selesai akan dimulai. Terima kasih. Ada yang bertanya? Jadi, udah siap bertanya? Siapa dulu nih? Ayo. Saya ada pertanyaan lagi. Apa? Ada. Nama saya Sari, saya dari kelompok 9. Pertanyaan pertama, mengapa analisis rasio nilai pasar penting bagi investor dan manajemen perusahaan? Yang kedua, apa yang menjadi keterbatasan utama dari analisis rasio? Yang ketiga, mengapa rasio pasar
Ada ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Destiani dari kelompok 5. Pertanyaan pertama, jika perusahaan X memiliki rasio profitabilitas yang rendah dalam Pertanyaan pertama, jika perusahaan X memiliki rasio profitabilitas yang rendah dalam laporan keuangannya, apa yang mungkin menjadi penyebabnya? Yang kedua, bagaimana Anda dapat mengevaluasi likuiditas perusahaan dengan menggunakan rasio lancar dan rasio cepat? Yang ketiga, apa yang bisa Anda simpulkan jika rasio utang terhadap ekuitas suatu perusahaan tinggi? Terima kasih. Cukup 3 minggu. Untuk menjawab pertanyaan kalian, kami butuh diskusi terlebih dahulu. Di sini kami akan mengisi dengan game. Nanti Bang Aku tanya ya. Dadah. Saya Putra, wakil dari kelompok 2. Alhamdulillah juara 1 lagi. Saya
Sampai ada bunyinya. Saking groginya. Lagi nih. Nggak ada sih. Tunjukin dong.